Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulema Syabidowi dengan NIM G0024008 dan dari kelompok B3 atau 13 angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan laporan praktikum dari praktikum anatomi di blok 2.1 ini. Jadi kita langsung aja ke kasus yang pertama. Jadi untuk yang pertama itu kita disuruh menjelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan yang ereksi terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya saya akan kasih tahu dulu kalau misalnya bagian-bagian di penis itu yang dorsal ada di depan. Ini dorsal, ini ventral. Nah, terus ereksi itu yang aslinya penisnya itu seperti ini menjadi tegang seperti ini. Nah, itu tuh kenapa? Jadi saya akan menjelaskan ya. Pertama itu dia pasti karena stimulasi saraf parasimpatis. Nah, kenapa ada stimulasi dari parasimpatis itu? Karena dia itu terdapat rangsangan sensorik atau psikogenik. Misalnya ada rangsangan visual, sentuhan ataupun imajinasi. Nah, jadi itu tuh akan mengaktifkan nukleus parasimpatis sakrum 2 sampai 4. Nah, lalu saraf simpatisnya itu udah aktif, dia itu akan melepaskan nitrik oxide atau NO yang merangsang sel endotel pembuluh darah untuk memproduksi guanosin monofosfat siklik atau CGMP. Nah, CGMP ini itu akan menyebabkan relaksasi otot polos di arteri penis dan meningkatkan aliran darah ke korpus cavernosum. Jadi otot-otot polosnya itu menjadi relaksasi. Terus habis gitu aliran darahnya ini dia itu akan terjadi vasodilatasi. Nah, arteri yang terjadi vasodilatasi itu adalah arteri helicinae yang ada di corpora cavernosa. Terus habis gitu jadi dia itu kan akan meningkat ya aliran darahnya. Jadi dia itu akan menyebabkan pembesaran dan penegangan korpus cavernosum. Terus untuk ruang-ruangan yang ada di korpus cavernosum itu juga namanya cavern, itu bakalan kerisi darah juga. Nah, karena korpus cavernosumnya ini tuh melebar ya, maka venanya ini tuh akan terhimpit atau akan terkompres, sehingga tuh darah tidak bisa keluar dari penis. Jadi habis masuk ke arteri, dia tuh nggak bisa balik lagi. Makanya dia tuh penisnya menjadi kaku dan tegang. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan ereksi. Oke. Baik, setelah ereksi saya akan lanjut ke ejakulasi. Ereksi dan ejakulasi itu beda, jadi nggak selalu habis ereksi itu bakal ejakulasi gitu. Itu nggak selalu. Bisa aja kayak mimpi basah, itu kita nggak melakukan ereksi tapi tiba-tiba ada keluar air mani gitu. Nah, kok bisa sih kayak gitu? Ini ya ada gambarannya nih, seperti ini ejakulasi itu. Jadi ejakulasi itu ada 2 fase. Yang pertama ada fase emisi, yaitu pengumpulan sperma dan cairan seminal. Nah, kalau ereksi tadi itu dipengaruhi oleh saraf parasimpatis tidak sadar, sakral 2 sampai 4. Kalau ini tuh sarafnya tuh sadar, saraf simpatis lumbal 1 sampai 3. Jadi stimulasi seksualnya itu mengaktifkan saraf tersebut. Saraf tersebut itu akan merangsang kontraksi vas deferens, mendorong sperma. Jadi kan sperma kan dibentuk di lobulus yang ada di epididi, yang ada di ya itulah pokoknya. Nah, habis gitu dia itu kan akan disimpan di epididymis, lalu akan menuju ke vas deferens. Di testis tuh dia akan melakukan spermatogenik. Nah, spermatogenesis. Terus habis gitu dia akan lanjut ke vas deferens, terus ke uretra. Nah, dia itu juga akan mengaktifkan kelenjar prostat dan vesikula seminalis, yang dia itu akan menyekresi cairan seminal untuk membentuk air mani. Jadi dia itu nanti akan melewati vesikula seminalis. Nah, di vesikula seminalis itu dia spermanya itu akan mendapatkan nutrisi berupa fruktosa, dan juga kalau di vesikula seminalis itu ada prostaglandin.
Terus di prostat dia itu pH-nya bakal dibalance kan, karena di vagina sendiri tuh pH-nya adalah asam, sedangkan sperma adalah basa, jadi dinetralkan gitu. Di prostat itu nanti dia bakalan dikasih asam sitrat dan juga asam fosfatase. Nah, habis itu dia tuh sphincter uretra interna yang ada di vesicula seminalis itu akan berkontraksi gitu ya, untuk mencegah reflux semen ke vesikula urinaria, vesika urinaria gitu. Nah, lalu habis terkumpul tadi ya di uretra si sperma dan juga nutrisi-nutrisinya yang kalau digabung itu kita biasanya dipanggilnya air mani. Habis itu akan terjadi fase ejakulasi, yaitu pengeluaran dari air mani tersebut. Nah, yaitu distimulasi oleh saraf somatik ya, melalui nervus pudendus yang ada di penis, dan dia itu akan mengaktifkan otot-otot perineum, terutama musculus bulbus spongius dan juga musculus ischio cavernosus. Nah, itu tuh akan menyebabkan kontraksi ritmis yang mendorong semen tadi, air mani itu keluar melalui uretra, tepatnya di ostium uretra externum. Nah, kontraksi ini tuh berlangsung dengan ritme sekitar 0,8 detik per kontraksi. Jadi seperti itu untuk perjalanan sperma dari testis ke luar, yaitu menuju ke vagina atau proses ejakulasi seperti itu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.